Tapi Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Wow, tuh kan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid. Ya kan? Tuh. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Nabi yang memperingatkan, bukan Salafi. Berarti kalau Anda menyatakan orang-orang sekarang, orang-orang Salafi ini yang menyatakan, yang menyuruh perempuan-perempuan atau istri-istrinya di rumah, berarti mereka tengah mengamalkan apa perintah dari Allah dan Rasulnya. Berarti Nabi itu Salafi. Mengaku sebagai seorang muslim tapi mengolok-olok sunnah Nabi. Orang pakai jenggot diolok-olok, celana cingkrang lah, dianggap itu buruk. Padahal orang lagi jalankan sunnah Nabi SAW. Ya, oke, jilbab besar, pakai cadar, apalah yang sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman hadir pengajian, seakan-akan itu buruk. Diolok-olok sunnah Nabi. Sebenarnya yang sedang diolok bukan orang yang melakukan itu, tetapi siapa yang memerintahkannya, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menggelikan. Ini lagi-lagi dari Ar-Razi Hashim, yang dimana Ar-Razi Hashim ini menyamakan orang-orang Salafi dengan Yahudi, menyamakan sikap orang-orang Salafi dengan orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat dan menyaksikan, memang yang paling menjadi musuh bebuyutan orang Salafi itu adalah mereka yang berfaham Sufi. Dan na'udzubillahnya, ini orang-orang seperti Ar-Razi Hashim ini sangat luar biasa pengaruhnya ya. Mempengaruhi pikiran orang dengan narasinya sendiri yang menyatakan kalau kelakuan orang-orang Salafi ini mirip Yahudi. Coba kita dengarkan seperti apa pernyataannya. Dan kita bantah nanti. Tapi Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Wow, tuh kan. Jenggotnya mirip orang-orang Salafi katanya ya. Kalau dia persis sama, itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Oh, oke. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid. Ya kan? Tuh, orang-orang Salafi melarang perempuan untuk pergi beribadah di masjid. Padahal ketika Idul Adha, Idul Fitri, ada kajian-kajian di masjid, orang-orang Salafi membolehkan istri-istri dan anak-anak perempuannya untuk ke masjid. Tapi untuk perkara-perkara lain seperti sholat 5 waktu, itu lebih baik di rumah. Dan itu bukan dari orang Salafi, Bapak, tetapi perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan As-Sunnah yang mengharuskan perempuan di rumah saja. Dan Anda langsung mengatakan orang-orang Salafi. Apakah Anda tidak belajar Quran? Apa tidak belajar Al-Hadis? Oh, ini sama dengan santri yang kemarin nantang Harry Pras. Ketika Harry Pras mengutip hadis, Ainallah fis sama. Kata siapa? Kata budak. Dan perkataan budak itu dianggap perkataan saya sama si santri. Terus Harry Pras juga mengatakan, di mana Allah? Summastawa 'alal ars. Oh, Harry Pras lagi yang salah. Tadi menyatakan Allah di langit. Terus yang berikutnya menyatakan Allah di ars. Jangan-jangan Harry Pras tidak tahu apa itu langit, tidak tahu apa ars. Ya Allah, sampai begitunya teman-teman. Sedangkan yang membenarkan Allah itu di langit, Nabi. Yang membenarkan Allah di ars, Nabi juga. Dan kata Mbah Maimun apa? Aras itu apa? Ndure langit, bumi, lan ndure kursi. Jadi langit itu kursi nomor 8, aras nomor pinten? Nomor 9. Seperti ditanyakan oleh santri kemarin, Allah itu di atas langit yang mana? Kan langit ada 7. Ini dijawab sama Kiai Maimun. Nomor 9. Dan di atas ars itu baru Allah. Intinya Allah di atas lah, bukan di mana-mana. Lanjut dulu. Ning langit ingkang kaping 9 Allah istiwa. Maknane istiwa asal maknane lenggah. Sing dikarepaken lenggah kuwasa. Kuasane Allah pusate ana ing aras. Makna istiwa atau bersemayam tidak harus duduk. Arti lain dari bersemayam adalah berada di, bertempat di, ada di. Saya bilang saya bersemayam di rumah saya, Anda tidak boleh mengganggu-ganggu saya. Bagaimana cara saya bersemayam? Apakah itu bersila? Apakah itu duduk? Apa itu selonjoran? Apa saya berdiri? Kalian tidak perlu ngurus bagaimana cara saya bersemayam di rumah. Begitupun dengan kita, tidak boleh ngurus bagaimana Allah bersemayam. Mau ngapain saja Allah di ars, bebas, terserah Allah. Kalian nggak boleh ikut campur. Aras itu adalah langit ke-9. Ini di atas Harry Pras ini ada langit juga, tapi langit-langit. Ada langit-langit tapi. Di mulut ini juga ada langit. Di mulut Harry Pras ini ada langit juga, tapi langit-langit ya. Di atas lidah itu langit-langit namanya. Sama-sama langit. Apakah langit-langit ini sama dengan langit yang ada di atas bumi atau langit-langit yang ada di rumah? Allahu Akbar.
Ya Allah, ya Allah. Memang begitu sukanya. Perkataan Allah jadi perkataan kita. Perkataan Nabi jadi perkataan salafi. Apakah kalian tidak belajar Al-Quran hadis? Ya, apa gak belajar? Ya Allah. Oh, kata salafi katanya. Padahal perkataan Al-Quran dan hadis. Coba kita baca seperti apa pernyataan dari Al-Quran dan hadis. Kalau perempuan itu harus di rumah. Nih, kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ini kata Allah. Ya, ini kata Allah dalam Al-Quran. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, ini bukan cuma satu-satunya. Masih ada lagi yang lain, teman-teman. Ini juga hadis, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, teman-teman. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Nabi yang memperingatkan, bukan salafi. Berarti kalau Anda menyatakan orang-orang sekarang, orang-orang salafi ini yang menyatakan, yang menyuruh perempuan-perempuan atau istri-istrinya di rumah, berarti mereka tengah mengamalkan apa perintah dari Allah dan Rasulnya. Berarti Nabi itu salafi. Nabi itu salafi. Ya Allah, dan ini bukan cuma satu-satunya, teman-teman. Kalau kalian menyimak hadis-hadis, ya, atau Al-Quran, peringatan kepada perempuan, anjurannya tetap perempuan lebih baik di rumah. Begitu. Oh enggak, kalau kata Rozi Hashim, cuma salafi katanya. Jadi orang-orang yang mencoba untuk mengamalkan perintah dari Al-Quran dan Sunnah, salafi. Makanya saya gak malu dijuluki salafi wahabi. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi, begitu, dan tidak membuat-buat yang baru. Dalil dari mimpi Sontoloyo memang. Lanjut dulu, kita dengarkan siapa namanya ini, Hashim ini. Bener gak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi salafi. Tradisi salafi katanya, bukan tradisi salafi Bapak, tradisi Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya. Kenapa ini ya orang-orang sufi ini malah memusuhi dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Ajaran salafi sama. Ajaran salafi katanya. Ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran salafi. Sontoloyo emang. Jenggotnya sama. Iya, kan? Ini jenggot ini. Ini salafi, teman-teman. Padahal ada hadisnya. Jenggot ini, memelihara jenggot dan menipiskan kumis, ada hadisnya. Siapa yang bicara? Siapa yang memesankan? Nabi Muhammad. Ditolak sama Rozi Hashim. Perkataan salafi itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Sudah berapa ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang didustakan kalau begitu? Seolah-olah bukan ajaran Nabi Muhammad, tapi ajaran salafi. Allah, ya Allah. Sontoloyo memang orang ini. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun. Apa orang ini? Itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu. Ya Allah. Mau dipanjangin kayak segini bebas terserah. Mau digunting kayak segini boleh. Tetapi intinya semua yang dituduhkan oleh Rozi Hashim ini adalah ajaran Nabi Muhammad semua. Yang dikatakan ajaran salafi itu. Tradisi salafi katanya. Ya Allah. Sekarang coba kita simak seperti apa bantahan dari salah satu ustadz yang menanggapi pernyataan dari Rozi Hashim ini. Rasulullah SAW itu berjenggot. Ya, di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW berjenggot, ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengetahui Rasulullah membaca bacaan dalam salat beliau dari jenggot beliau yang bergoyang-goyang. Ya, dan juga Rasulullah telah mengatakan biarkan jenggot kalian, ya, untuk menyelisih daripada orang-orang Majusi dan yang semisalnya. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak berjenggot itu dicatat oleh para ulama terdahulu. Siapa saja kalangan ulama tidak berjenggot? Tidak berjenggot bukan mereka tidak pelihara jenggot, tapi tidak berjenggot karena memang mereka tidak tumbuh jenggotnya. Sampai segitunya dicatat di buku, tertulis dalam buku sejarah. Iya. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah, kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus, pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Ini kan cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai punya titel yang tinggi. Ini sebuah keanehan, sebuah kelucuan. Iya. Sehingga para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu dinampakkan oleh Allah kebodohannya oleh dirinya sendiri. Tidak dinampakkan oleh orang lain. Dirinya sendiri yang menampakkan kebodohannya. Ya, hanya kepada Allah kita meminta dan kita bermohon, dan hanya kepada Allah pula kita meminta hidayah kepada diri kita dan juga kepadanya. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, itu persis kayak orang-orang salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid. Mas, perempuan tidak boleh, bukan. Perempuan
itu perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri, ada Nabi SAW. Baik teman-teman, itu adalah bantahan ya untuk Ar-Razi Hashim, dan semoga kalian yang nonton video ini bisa mendapatkan sesuatu yang penting untuk membuat kalian mikir, berpikir mana orang yang asal ceplas-ceplos ngomong dan mana orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati ya, hati-hati ya. Untuk penutup, simaklah penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Cinta pada Nabi SAW bukanlah dengan justru melanggar perintah beliau atau larangan-larangan beliau. Seperti banyak orang mengucapkan cinta pada Nabi SAW, tapi hanya sekedar lisan. Mereka sendiri tidak pernah mencontohkan sunnah Nabi SAW. Bahkan tidak jarang mengolok-oloknya. Mengaku sebagai seorang muslim, tapi mengolok-olok sunnah Nabi. Orang pakai jenggot diolok-olok, celana cingkrang lah, dianggap itu buruk. Orang lagi jalankan sunnah Nabi SAW. Ya, oke, jilbab besar, pakai cadar, apalah yang sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman hadir pengajian, seakan-akan itu buruk. Diolok-olok sunnah Nabi. Sebenarnya yang sedang diolok bukan orang yang melakukan itu, tetapi siapa yang memerintahkannya, gitu kan? Sekarang saya kalau punya perusahaan, lalu saya memerintahkan pegawai untuk pakai semuanya seragam warna kuning misalnya. Ini contoh saja. Kemudian ada orang bilang, kok bajunya itu warna kuning? Yang dia sedang olok sebenarnya bukan orang yang pakai baju kuning, tapi kenapa perusahaan mengeluarkan baju warna kuning? Ini perusahaan apa nih? Karena orang yang sama, kalau pakai baju warna lain, mungkin dia tidak akan olok. Berarti permasalahannya di perusahaannya. Jadi orang banyak tidak sadar, mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tapi mereka sendiri melanggar apa yang sebenarnya Nabi SAW telah perintahkan, telah titahkan. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau, nah ini garis keras nih. Ini Wahabi, ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Gitu kan? Dan banyak orang yang tidak faham, mereka akhirnya ikut-ikutan dengan masalah itu. Makin diolok-olok, makin ikut-ikutan. Padahal sebenarnya bukan orang yang sedang mengamalkan diolok-olok, tapi sebenarnya sedang mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Karena yang mentitahkan itu Nabi. Sekarang mana mungkin kita mau pelihara jenggot kalau memang Nabi nggak perintahkan? Itu perintah Nabi SAW. Dengan berharap kita termasuk mengikuti Nabi, karena memang dikatakan Nabi SAW jenggotnya panjang sampai ke dadahnya. Kathiful lihyah, dikatakan dalam riwayat. Nabi SAW yang begitu. Dan beliau mengatakan, pelihara jenggot kalian, cukur kumis kalian. Kan perintah Nabi. Jadi kalau ada orang olok-olok, jenggot tuh. Nah, bahkan saya dapat satu kayak foto gitu ya. Ada pemberontaknya Irian, Papua gitu kan. Pakai celana pendek. Nih, ciri-ciri teroris, orang yang cingkrang. Ada lagi situ yang berjenggot, orang yang pemberontak, bukan muslim, jenggot. Nih jenggot juga, nih teroris. Seperti gitulah. Ditarik ini seakan-akan diolok-olok orang-orang yang sekarang menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal ajaran-ajaran ini jelas-jelas dari Nabi SAW. Hak Nabi SAW tidak mengolok-olok beliau, tidak mengolok-olok keluarganya, terutama istri-istrinya, anak-anaknya, dan juga para sahabatnya. Ini semua tidak dibenarkan sama sekali dan haram. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam kategori 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang sengaja mengolok-olok Nabi SAW. Mengolok-olok ini apa saja yang berhubungan dengan Nabi. Dia niatnya mengolok Nabi, mengolok ajarannya, mengolok istri-istri Nabi dan seterusnya. Apalagi sampai memvonis mereka kafir, maka tidak diragukan lagi hadis Nabi SAW. Siapa yang memvonis seseorang muslim kafir, maka akan kembali kepada orang yang diucapkan kalau itu benar, kalau tidak kembali kepada pengucapnya.